Pak Kiai, zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang nikah muda. Bagaimana cara bersikap seorang laki-laki yang ingin menikah tapi ia tidak direstui oleh orang tua si perempuan? Menikah tidak direstui baik laki-laki maupun perempuannya itu ya. Kadang-kadang begitu ya. Pertama saya anjurkan begini. Menikah itu jangan untuk diri sendiri. Tapi menikah itu carilah yang bisa menikahkan di samping untuk diri sendiri. Kalau laki-laki cari istri gitu ya. Tapi dalam kutip nikahkanlah kedua keluarga. Jadi menikahkan kedua keluarga. Cari calon istri yang direstui oleh orang tuanya dan orang tua kita merestui kita. Sehingga hubungan itu menjadi cepat sakinah, mawaddah, warahmah. Kan tujuan menikah kan itu. Bukan cuma senang-senang untuk diri sendiri. Bagaimana pernikahan kita itu terhormat. Di hadapan Allah terhormat. Ya, di hadapan malaikat terhormat. Di hadapan orang tua terhormat. Di hadapan masyarakat terhormat. Kan begitu kan? Sehingga kalau kita bermasyarakat itu terhormat. Beda kalau kita ini menikah untuk diri sendiri. Orang tua kita nggak setuju, kita nekat. Ya, yang perempuan juga orang tuanya nggak setuju, minta kawin lari. Apa yang terjadi? Ya nggak terhormat. Sama orang tuanya ditolak, sama masyarakatnya dicibir. Gimana di hadapan Allah? Kamu itu mulai kecil dibesarkan sama orang tuamu. Sekarang kamu mau melepaskan orang tuamu hanya karena seorang wanita atau hanya karena seorang laki-laki. Ini adabnya nggak bener. Tapi kalau mau sah tidak sah, sekedar sah saja. Kawin lari itu baik wanita maupun laki-lakinya, ya calon wanita atau laki-laki itu cukup ke KUA. Kalau dinikahkan oleh KUA itu sah menurut fikih. Paham? Jadi wanita, andai kata dia orang tuanya tidak mau menjadi wali, kemudian dia datang ke KUA dan dinikahkan oleh pihak KUA, itu secara fikih sah. Tapi tidak bagus, tidak baik. Padahal orang menikah itu kan berumah tangga, ingin sakinah, mawaddah, warahmah, punya keturunan. Punya nah juga punya cucu. Besok-besok kalau dibales sama anaknya gimana? Itu, ya enggak? Si bapak kawin lari. Akhirnya dia punya anak, si bapak tadi itu tatkala anaknya mau menikah nggak nurut sama bapaknya, gimana? Ya gitu terus. Makanya ini namanya keluarga yang tidak baik akan terus saling tuntut menuntut, dan itu kejadian banyak sekali di tengah masyarakat ya. Yang kedua, seorang anak atau anak dari pasangan yang kawin lari tidak direstui itu, ya itu kan punya kakek, punya nenek. Gimana kalau si anak ini ya yang lahir anak kecil ini hasil dari pernikahan yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya, gitu. Si anak ini lahir punya kakek, sulit berhubungan, akan terjadi gontok-gontokan, ya gak enak gitu loh. Itu namanya tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Jelas ya? Tapi kalau masalah sah saja, tapi tidak baik. Dulu Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini menikah dengan seorang wanita. Ternyata bapak dari sahabat ini nggak setuju atau nggak suka dengan wanita istrinya. Maka si bapak ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya minta agar bapaknya itu dirayulah biar merestui. Ternyata sama Rasulullah, lebih baik istrimu kamu cerai dan kamu kembali kepada bapakmu, begitu. Karena hubungan bapak dengan anak itu ya, orang tua dengan anak itu jauh lebih kuat hubungannya daripada istri. Begitu. Kalau istri kan orang lain kan? Ya, istri itu ada yang tetap menjadi istrinya sampai hari kiamat, tapi ada juga istri yang di tengah jalan cerai, kan ada kan? Tapi gak ada namanya bapak sama anak bercerai, itu kan gak ada. Tetap hubungan bapak dan anak, ibu dan anak. Maka dulu kan yang hubungan tetap itu, ya carilah pasangan calon-calon istri yang sama-sama direstui. Bukan hanya karena nafsu, cinta buta, kemudian lari dari keluarganya. Ini sangat pernikahan yang sangat buruk di hadapan Allah SWT. Jelas? Baik.